Hello guys, today I will tell you about kita membahas mengenai materi visualisasi data. Oke, jadi bagaimana sebuah data itu kita jadikan visual atau kita jadi munculan grafik supaya dengan tujuan untuk memudahkan penggunanya atau orang awam itu paham gitu mengenai sebuah data. Kan biasanya data itu kan adanya berbentuk angka, berbentuk teks, sehingga orang awam itu kayak kebingungan gitu. Jadi gimana kita cara mengubah sebuah data menjadi bentuk visual sehingga pengguna itu bisa membaca serta paham mengenai data yang dimaksud. Nah, contoh visualisasi data itu contohnya seperti kayak jika kalian menggunakan Instagram itu namanya insight ya. Insight itu kayak pertumbuhan pengikut kalian ya. Apakah pengikutnya setiap tahun bertambah atau tidak? Nah, itu tergantung dengan kegiatan aktivitas akun Anda. Oke, di sini dalam tahap visual data, yang pertama itu kita adalah mengumpulkan datanya. Nah, di sini tuh kita atau saya mengambil data dari website BMKG, atau jika kalian mempunyai dataset dari Kaggle ataupun dataset dari pemerintah atau apapun itu dari Google atau apa, kalian bisa menggunakan ya. Intinya kalian itu pertama itu mempunyai sebuah dataset atau kumpulan data yang ingin kalian ubah atau kalian olah. Oke, jadi di sini tuh saya menggunakan yang namanya itu Google Data Engine, yang dimana topik yang saya ambil itu saya mengubah sebuah peta menjadi dataset atau angka, di mana setiap poin ini memiliki angka masing-masing ya, yang dipengaruhi oleh nilainya, yaitu 0 sampai 1 ya. Jika kuning itu apa, jika hijau itu apa, dengan jangka nilai itu 0 sampai 1. Oke. Di sini karena saya belum mempunyai dataset ya, sehingga saya mesti mengubah dulu, yaitu peta ke dataset. Nah, setelah diubah dengan tahapan ekstraksi ya, ini itu tahapannya ekstraksi, di mana kita mengubah sebuah objek menjadi dataset ya. Setelah kita ubah dan kita mendapatkan datasetnya seperti ini berupa angka, yang dimana ini tuh adalah poin-poin yang hijau tadi, yang ini ya. Lalu FI ini adalah nilainya ya, yang 0 sampai 1 tadi. Untuk 0 itu mengenai kuning, kalau 1 itu mendekati hijau. Oke. Jika kita sudah mendapatkan datasetnya, di sini namanya setelah itu kita melakukan pre-processing, yang dimana kita membersihkan data set yang telah kita dapatkan. Nah, di sini bebas kalian, ada 2 opsi, yaitu jika data kalian itu ada kosong, itu bisa kalian ubah ke angka 0 atau kalian hapus. Nah, di sini saya mengambil opsi itu menghapusnya.
Sehingga data-data yang kosong atau tabel yang kosong, lalu kita akan menghapusnya. Karena dalam sebuah pengolahan data itu, jika datanya itu kosong atau nol, maka datanya itu atau visualnya itu tidak jadi akurat, ya. Jadi tidak valid. Oke, selanjutnya itu pemodelan, yang dimana pemodelan ini kita bisa memakai neural network, yang dimana kita bisa mengolah angka-angka dataset yang tadi yang telah kita temukan menjadi sebuah data yang valid atau akurat. Lalu selanjutnya itu adalah visual. Nah, di sini untuk visualnya itu kita menggunakan plot, ya. Dari data set yang tadi kita ubah ke dalam bentuk plot seperti ini. Sehingga kita tahu nih perkembangan sebulan terakhir apakah data itu naik ataupun turun. Oke, next. Ini juga sebuah visual data dengan visual itu namanya bivariate, yang dimana ia menunjukkan data dengan titik-titik seperti ini, ya. Oke, jadi itu merupakan langkah-langkah dalam visual data. Kita mengingat lagi, dari awal itu kita mengumpulkan datanya, ya, beberapa dataset dalam bentuk CSV atau Excel. Lalu yang kedua itu, jika kalian mengambil datanya itu dari sebuah peta atau geografi atau wilayah permukaan, kalian mesti mengekstraksi peta tersebut ke dalam bentuk dataset atau CSV. Jika kita sudah dapat datasetnya, jadi kita melakukan preprocessing, yang dimana data tersebut kita olah atau kita bersihkan itu, ya. Kita bersihkan ke dalam bentuk yang valid, yang bersih, tidak ada angka-angka yang kosong ataupun ruangan yang kosong. Nah, next itu adalah pemodelan. Di sini kita menggunakan neural network. Kalian juga bisa menggunakan berbagai macam-macam selain neural network ini. Oke, nextnya itu visualisasi, yang dimana ini adalah inti utamanya, itu membuat sebuah data dalam bentuk visual dengan tujuan supaya audiens itu paham mengenai data tersebut. Nah, kalau kayak gini kan paham audiensnya. Misalnya, jadi jangan ke waktu 3 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir. Di sini menunjukkan bahwasanya pada dari bulan Maret itu mengalami peningkatan daripada bulan Agustus. Sehingga pada bulan Maret itu isi atau jangkauan atau hasil yang didapatkan itu lebih tinggi daripada bulan Agustus, ya. Jadi bulan Maret itu lebih tinggi hasilnya daripada bulan Agustus. Okay, thank you for watching and see you.